Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Putri Wulandari, dan dua teman saya, Vina Ayuwardani dan Sabila Fitria Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang abilitas guru, di mana ada 8 keterampilan dasar guru. Di sini saya akan menjelaskan poin A, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau bisa disebut dengan respon dari peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada seluruh kelas. Yang ketiga, pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki sebuah jawaban. Yang keempat, pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atau pertanyaan peserta didik lain. Yang terakhir, pertanyaan memimpin atau bisa disebut dengan leading question, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Selanjutnya, keterampilan memberi penguat. Memberi penguat atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Jenis-jenis penguatan. Penguatan verbal, yang kedua penguatan gestural, yang ketiga penguatan dengan cara mendekatinya, yang keempat penguatan dengan cara sambutan, yang kelima penguatan dengan cara memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir penguatan berupa tanda atau benda. Selanjutnya, keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Jenis-jenis variasi dalam mengajar. Yang pertama, variasi dalam penggunaan media. Yang kedua, variasi dalam gaya mengajar. Yang ketiga, variasi dalam penggunaan metode. Yang terakhir, variasi dalam pola interaksi, yaitu gunakan pola interaksi multi arah. Selanjutnya yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu sendiri merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas itu sendiri salah satu tugas pendidik yang tidak pernah ditinggalkan, di mana kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta pengendaliannya dengan suasana yang menyenangkan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran tersebut. Pengaturan berkaitan dengan penyampaian pesan mengajar atau instruksional, atau dapat pula berkaitan dengan penyediaan kondisi belajar atau pengelolaan kelas. Bila pengaturan kondisi dapat dikerjakan secara optimal, maka proses belajar berlangsung secara optimal juga. Yaitu keterampilan menjelaskan. Salah satu yang menjadi keterampilan mengajar seorang guru adalah keterampilan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan ini sendiri merupakan keterampilan yang menjelaskan dalam kaitannya kegiatan belajar mengajar atau materi pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan mengorganisasikan materi belajar dalam tata urutan yang terencana dan sistematis, sehingga dalam penyajian peserta didik dengan mudah dapat memahaminya. Untuk penyajian itu sendiri dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal seperti kejelasan, penggunaan contoh atau ilustrasi, penekanan, umpan balik, seperti itu. Selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran atau pelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran.
di mana keterampilan membuka pembelajaran itu sendiri merupakan kemampuan seorang guru dalam melakukan kegiatan untuk menciptakan suasana siap mental yang menimbulkan peserta didik agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Siap mental tersebut Yang dimaksud dengan siap mental tersebut yaitu berkaitan dengan pengetahuan siswa mengenai tujuan belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, masalah-masalah pokok yang harus dipelajari, batas-batas tugas yang harus dikerjakan untuk menguasai pelajaran atau pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya yaitu keterampilan menutup pembelajaran atau pelajaran. Keterampilan menutup itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran atau inti pelajaran yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar, antara lain dengan cara merangkum kembali bahan yang disampaikan dan mengadakan evaluasi tentang bahan yang baru diberikan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan poin tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil berarti suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman mengambil keputusan. Menurut Dr. Muhammad Usman Uzair mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil adalah peserta didik berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, dan dilaksanakan dalam suasana terbuka. Keterampilan atau skill dapat juga dikonotasikan sebagai sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Keterampilan adalah seperangkat pengetahuan dalam menyelesaikan tugas. Ada beberapa keterampilan mengajar yang sangat berperan dalam mutu pembelajaran sebagai berikut. Ada keterampilan bertanya tingkat dasar, ada keterampilan belajar tingkat lanjut, ada keterampilan mengolah kelas, ada keterampilan belajar perorangan, dan masih banyak lagi. Dan di sini ada juga macam-macam diskusi. Yang pertama yaitu diskusi informal. Diskusi ini terdiri dari satu diskusi yang pesertanya terdiri dari peserta didik yang jumlahnya sedikit. Dan diskusi informal ini hanya seorang yang menjadi pemimpin, tidak ada pembantu, sedangkan yang lainnya hanya sebagai anggota diskusi. Yang kedua, diskusi formal. Diskusi ini berlangsung dalam satu diskusi yang serba diatur dari pimpinan sampai dengan anggota kelompok. Diskusi dipimpin oleh seorang guru atau seorang peserta didik yang dianggap bisa karena semua telah diatur. Maka anggota diskusi tidak dapat begitu saja berbicara secara spontan. Selanjutnya yaitu poin keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru atau instruktur atau widya suara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antar guru dengan siswa maupun antar siswa dan siswa baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Jadi, keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu.
Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yakni sekitar 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih erat, lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Khusus dengan cara melakukan pembelajaran perseorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh siswa. Selanjutnya yaitu peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama yaitu organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam pengorganisasian ini yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, entah itu cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu tadi yang dapat disampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.